Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Ikhwatul iman rahimani Allah wa iyyakum. Kembali kita berjumpa dalam pembahasan tema tentang membumikan nilai-nilai Ramadan. Seperti yang sudah saya sampaikan dalam beberapa pertemuan yang lalu, bahwa yang sangat kita perlukan saat ini adalah bahwa Al-Quran ini adalah harus menjelma dalam bentuk kepribadian, dalam bentuk perilaku, dalam bentuk implementasi, atau dalam bentuk karakter. Karena memang demikianlah awalnya ya, Rasul ketika ditanya kaifa kana khuluqu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu jawabannya adalah kana khuluquhul Quran, bahwa Al-Quran itu adalah akhlaknya, perilakunya, kehidupannya, kesehariannya adalah Al-Quran. Ikhwatul iman rahimani Allah yakum. Oleh karena itu pada malam yang mulia dan sangat diberkahi oleh Allah ini adalah malam 21, malam witir pertama ya. Karena itu sebelum saya lanjutkan, saya mengingatkan terlebih dahulu dengan harga ya daripada malam ini. Harga malam ini adalah harga yang Allah rahasiakan kepada kita sekalian, tetapi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam telah mencontohkannya kepada kita dengan berbagai pengorbanan, berbagai kesungguhan. Karena Rasul apabila memasuki 10 malam terakhir, itu sebagaimana yang diriwayatkan oleh beliau Aisyah, istri beliau radhiyallahu anha, kata beliau, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr al-awakhir, apabila Rasul memasuki 10 malam terakhir, shadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa ayqadha ahlahu, bahwa beliau adalah malam 10 malam itu mengencangkan ikat pinggangnya, lalu menghidupkan malamnya dan membangunkan istrinya. Ikhwatul iman, untuk apa? Tentunya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena malam ini adalah berkemungkinan sekali untuk kita memperoleh keutamaan malam Lailatul Qadar, dan itu adalah perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, taharrau Lailatul Qadar fil witri min Ramadan, bahwa carilah oleh kalian keutamaan malam Lailatul Qadar itu di malam-malam ganjil pada bulan Ramadan. Ikhwatul iman rahimani Allah wa iyyakum. Karena itu marilah saya dan antum semua saling mengingatkan, saling menggairahkan, saling memberi spirit bahwa malam-malam ganjil jangan kita tertinggal untuk bergegas mencari keutamaan yang Allah janjikan kepada kita sekalian. Nah, pada malam hari ini saya ingin menambah ya, untuk kita semakin di satu sisi introspeksi, di satu sisi kita semakin mestinya bergairah untuk menggali apa yang ada di dalam Ramadan ini, yaitu temanya adalah membumikan nilai Ramadan. Dan ini adalah salah satu bahasan dari memang judul besarnya, membumikan nilai Ramadan. Jadi sengaja saya masukkan di malam 21, mengingat bahwa memang malam Lailatul Qadar, malam witir, itulah Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an. Kita semua tahu bahwa Allah berfirman di dalam Al-Qur'an terkait bulan Ramadan ini. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allah berfirman, syahru Ramadan, bulan Ramadan.
Nah ini kita sekarang sedang berada di bulan Ramadan. Lalu kemudian kata Allah, unzila fihi, diturunkan pada bulan ini, pada bulan itu, pada bulan Ramadan. Apa yang diturunkan oleh Allah? Al-Quran. Al-Quran itu adalah kalamullah, firman Allah subhanahu wa ta'ala, yang sudah barang tentu adalah tidak pernah lepas dari zat dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa dia adalah firman Allah dan bukan bagian daripada makhluk, sebagaimana dinyatakan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Fathul Bari. Kata beliau, wal manqulu anis salafi ittifaquhum ala anna al-Qur'ana kalamullahi ghairu makhluqin talaqqahu Jibrilu anillahi wa ballaghahu Jibrilu ila Muhammadin alaihi salatu wassalamu wa ballaghahu sallallahu alaihi wasallam ila ummatih. Bahwa yang turun temurun, waris mewaris, riwayat meriwayatkan dari dahulu, dari Rasul kepada para sahabat pada para tabi'in, para tabi'ut tabi'in kepada tabi'ul atba, sampai kepada kita sekalian, adalah kata beliau, mereka sepakat bahwa Al-Quran itu adalah firman Allah SWT, bukan makhluk, yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikannya kepada umatnya. Ikhwatul iman, bulan Ramadan adalah bulan Allah turunkan Al-Quran. Dan tentu bulan Ramadan itu satu bulan. Malam apa kira-kira? Itulah yang kemudian kita ketahui, itu adalah malam yang Allah berkahi. Dalam Al-Quran Allah berfirman, inna nahnu nazzalnahu fi lailatin mubarakah. Kami turunkan Al-Quran itu di malam yang diberkahi. Nah, malam yang diberkahi itu apa? Ternyata adalah dalam surat Al-Qadar Allah berfirman, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami telah turunkan Al-Quran itu di malam Lailatul Qadar. Kata Allah SWT, wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Apa itu Lailatul Qadar? Allah berfirman dalam bentuk penjelasannya, Lailatul Qadar khairum min alfi syahrin. Bahwa Lailatul Qadar itu adalah lebih baik daripada 1000 bulan, atau lebih baik daripada 84 tahun. Subhanallah. Berikutnya adalah kita yang harus ketahui bahwa pada malam Lailatul Qadar ini, dan malam Lailatul Qadar itu adalah seperti yang Rasul jelaskan tadi, fi witri, yaitu dalam malam ganjil di 10 malam terakhir. Dan sebelum kita mendengar pernyataan para ulama, adalah bahwa bulan Ramadan di mana Allah turunkan Al-Quran itu menjelaskan kepada kita bahwa Quran itu untuk fungsi tertentu, ada fungsinya, ada perannya yang harus menjadi tolak ukur ya, bagi kita sebagai orang yang beriman. Kalau kita beriman kepada Allah, maka kita harus kembalikan bahwa apakah kita telah sesuai dengan apa yang Allah kehendaki dari diturunkannya Al-Quran. Kata Allah SWT tadi, hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nah, tentu penjelasan mengenai hudan, wa bayyinatin minal huda wal furqan perlu dengan tafsir, tetapi minimal kita mengetahui sekarang adalah bahwa hudan itu artinya adalah petunjuk. Petunjuk itu adalah guidance, artinya adalah bahwa bukan kita kepada alamat yang kita cari. Kalau kita mencari alamat itu adalah berupa rahmat Allah, maka menuju rahmat Allah itu adalah Al-Quran. Kalau kita mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala, maka ridha Allah pun adanya dengan cara kita meniti jalan, yaitu yang ada di dalam Al-Quran. Kalau kita ingin sa'adah, ingin bahagia, bahagia pun tidak mungkin diraih kecuali dengan petunjuk, yaitu ada dalam Al-Quran. Kalau tak ingin salamah, salamah itu selamat, selamat juga petunjuknya adalah Al-Quran. Bahkan kalau kita ingin di akhirat kelak Allah berikan kapling kita di dalam al-jannah, di dalam surga,
Tidak mungkin seseorang Allah beri surga kecuali jika dia semasa hidup di dunianya menjalankan Al-Quran sebagai petunjuk, sebagai pedoman, dan sebagai tuntunan. Ikhwatal iman rahimani Allah wa iyyakum. Jadi jelaslah bagi kita bahwa bulan Ramadan, tepatnya pada malam Lailatul Qadar, Allah turunkan Al-Quran. Dan di dalam penjelasan saya akan nukilkan untuk sekedar mendengar tentang bagaimana para ulama dahulu menjelaskan kepada kita bahwa Al-Quran itu ada dua ya, fase di mana Allah turunkan dari Ummul Kitab, kemudian ke As-Sama Ad-Dunya, ya, ke Allahul Mahfud, dari Allahul Mahfud ke As-Sama, ke langit Ad-Dunya, langit dunia. Lalu kemudian dari langit dunia kepada Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk berikutnya diajarkan, disampaikan, ditaklimkan kepada umatnya. Nah, mengingat tentang fase yang pertama dari Ummul Kitab, dari Allahul Mahfud ke langit dunia, dan itu adalah jumlatan wahidah. Kalau bahasa para ulama begitu, jumlatan wahidah itu sekaligus, begitu bahasa kitanya. Kita dengar misalnya Al-Imam At-Tabari, Ibnu Jarir di dalam tafsir beliau, kata beliau menukil dari perkataan namanya Ibnu Zaid ya, tentang tafsir inna anzalnahu fi lailatin mubarakah ya, inna kunna munzirin. Kata beliau, qala tilkal lailah lailatul qadar. Malam yang Allah sebutkan, sesungguhnya kami telah turunkan Al-Quran itu di malam yang diberkahi. Malam ini berkah itu apa maksudnya? Kata beliau, tilka lailah, malam itu Lailatul Qadar. Kata beliau, anzalallahu hadzal Qur'ana min ummil kitabi fi Lailatul Qadar. Allah turunkan dari Ummul Kitab, dari Allahul Mahfud itu pada malam Lailatul Qadar. Tsumma anzalahu 'alal anbiya fil layali wal ayyam fi ghairi lailatil qadar. Jadi diturunkan kepada para nabi, para rasul, berbagai hari dan malam tentunya, itu adalah di selain malam Lailatul Qadar. Juga demikian misalnya kita dengar ada ulama bernama Abu Syamah ya. Abu Syamah ini adalah menulis kitab namanya Al-Mursyid Al-Wajiz fi ila ulumin tata'allaqu bil kitabi al-aziz. Kata beliau mengatakan bahwa masirru fi inzalihi jumlatan ila sama'id dunya. Apa rahasianya? Kenapa Allah turunkan sekaligus Al-Quran itu ke langit dunia? Lalu beliau jelaskan di sana bahwa itu menunjukkan mulianya Al-Quran, dan berikutnya adalah menjadikan semakin jelas tentang status Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta umatnya. Al-Imam Al-Qurtubi juga demikian di dalam tafsirnya, beliau mengatakan begini, qila unzilal Qur'anu kulluhu ila sama'id dunya fi hadhihi lailah. Katanya ada pernyataan bahwa Al-Quran itu diturunkan ke langit dunia adalah semuanya ya, pada malam ini. Tsumma unzila najman fi sa'iril ayyam ala hasabi ittifaqil asbab. Kemudian kata beliau diturunkan bertahap sesuai dengan banyak hari, sesuai dengan sebab-sebab tertentu. Kata beliau, wa hadza as-sahhu ya, ini adalah pendapat yang paling sahih, liqaulihi ta'ala inna anzalnahu fi lailatul qadar. Karena dalilnya firman Allah surat Al-Qadar ayat 1 tadi. Dinukil oleh beliau, kata beliau, qala Qatadah wa Ibnu Zaidin anzalallahu al-Qur'ana kullahu fi lailatul qadar min ummil kitab ila baitil izzati fi sama'id dunya. Kata beliau, Allah menurunkan Al-Quran seluruhnya pada malam Lailatul Qadar dari ummil kitab, kitab induk, kepada baitil izzah di langit dunia. Tsumma anzalahu Allahu ala nabiyhi sallallahu alaihi wasallam fil layali wal ayyami fi 23 sanah. Kemudian Allah turunkan secara bertahap
di berbagai malam dan hari selama 23 tahun. Satu lagi perkataan Ibnu Hajar al-Asqalani, kata beliau, "Wa ma taqaddama min annahu nazala jumlatan wahidan min al-lawhil mahfuz ila as-sama'id dunya thumma unzila ba'da dzalika mufarraqan huwa as-sahihul mu'tamad." Kata beliau bahwa telah terdahulu bahwa Al-Quran itu diturunkan secara sekaligus dari Allahul Mahfuz ke langit dunia, kemudian Allah turunkan bertahap ke langit kepada Rasulullah SAW, dan itulah pendapat yang mu'tamad, yang menjadikan pegangan. Di dalam kitab Al-Itqan, Al-Imam As-Suyuti juga mengatakan demikian. Kata beliau, al-asahhu al-ashharu, pendapat yang paling sahih, pendapat yang paling masyhur, annahu nazala ila sama'id dunya lailatal qadri jumlatan wahidah, turun ke langit bumi, ke langit dunia ya. Itu adalah pada malam Lailatul Qadar sekaligus. Tsumma nazala ba'da dzalika munajjaman fi 20 sanah wa 30 wa 23 au 25. Kemudian berikutnya turun secara bertahap dalam 23 tahun atau 25. Kemudian ala hasabil khilaf dan seterusnya. Kata beliau, ini adalah juga membawakan dari pendapat Abdullah bin Abbas yang mengatakan, kata beliau radhiyallahu anhu, unzilal Qur'anu fi lailatul qadar jumlatan wahidah ila sama'id dunya. Turunkan Al-Quran itu ke langit dunia sekaligus pada malam Lailatul Qadar. Kemudian wa kana bi mawaqi'in nujum wa kana Allah yunazziluhu ala rasulih sallallahu alaihi wasallam ba'dahu fi ithri ba'din, bahwa kemudian beliau Allah SWT menurunkan kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam setahap demi setahap. Ikhwatal iman rahimani Allah wa iyyakum. Setelah kita tahu bahwa Al-Quran Allah turunkan pada bulan Ramadan, pada malam-malam Lailatul Qadar, dan itu adalah dua tahap. Ada yang pertama adalah dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Nah, dari langit dunia kepada Rasul itu ada beberapa jenis. Antara lain, yang pertama adalah kalau Allah yang menghendaki sendiri. Ya, ini tidak ada sebab nuzulnya, tetapi Allah turunkan. Ya. Dan itu adalah bisa jadi ada yang 5 ayat, ada yang 10 ayat, ada yang bahkan satu surat utuh, kayak misalnya surat Al-Fatihah, kayak misalnya surat Al-An'am. Ada juga yang 2 surat sekaligus, seperti misalnya surat Al-Falaq dan surat An-Nas itu turun sekaligus. Ikhwatal iman rahimani Allah wa iyyakum. Intinya adalah bahwa Quran itu adalah turun secara bertahap kepada Rasulullah SAW, dan itu punya fungsi, punya jawaban. Kenapa seperti itu? Antara lain Allah firmankan dalam surat Al-Isra, kata Allah SWT, wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muksim wa nazzalnahu tanzila. Kata Allah SWT, dan Quran yang kemudian Allah turunkan dengan bertahap kepada manusia, dan kemudian Allah turunkan dengan sebenar-benarnya. Dan ini adalah antara lain untuk meneguhkan hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti ketika menanggapi apa yang diminta oleh orang-orang musyrikin pada waktu itu, bahwa kata mereka orang musyrikin, coba Quran itu turunkan sekaligus, jangan setahap demi setahap, ayat demi ayat, ya, seperti Allah firmankan dalam surat Al-Furqan. Kata Allah SWT, wa qala alladziina kafaru laula nuzila alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidah. Coba kalau seandainya Quran itu diturunkan sekaligus, kadzalika linusabbita bihi fuadaka. Tetapi justru Allah jawab bahwa justru diturunkan bertahap itu agar hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi semakin teguh. Ya ikhwatul iman rahimani Allah wa iyyakum. Intinya adalah bahwa Al-Quran sedemikian rupa dengan kehendak Allah. Ada yang tanpa sebab nuzul, ada yang dengan sebab nuzul. Sebab nuzulnya ada karena kejadian, ada karena pertanyaan. Seperti dalam Al-Quran banyak kita dengarkan misalnya yas'alunaka, 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 atau yas'aluka. Itu artinya adalah bahwa mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad.
Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ada riwayat yang menjadikan kita semakin mengetahui bahwa Al-Quran itu adalah turunnya ternyata pertama kali itu adalah pada Senin, ya. Ditentukan harinya itu adalah Senin. Di dalam hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim menjelaskan kepada kita bahwa ketika beliau ditanya tentang kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah saumnya pada hari Senin, ya, kenapa saum Rasul itu adalah turun dilakukan pada hari Senin. Nah, ternyata ada rahasianya. Ternyata adalah bahwa Rasul menjawab, kata beliau, hari Senin itu adalah hari kelahiranku, hari Senin itu adalah hari aku akan dipanggil oleh Allah SWT, dan hari itu adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala unzila ilayya al-Qur'an. Allah turunkan kepadaku Al-Qur'an. Nah, oleh karena itu maka inilah seputar tentang masalah Al-Qur'an itu adalah turun kepada kita sekalian melalui malaikat Jibril, melalui berikutnya adalah Rasulullah SAW, lalu sampai kepada kita. Nah, apa yang harus kita lakukan sebetulnya terhadap Al-Quran ini? Nah, ini ada beberapa hal yang mungkin saya tidak akan uraikan, tetapi intinya adalah bahwa pertama kali yang harus kita semestinya menyikapi dengan benar terhadap Al-Quran ini adalah, yang pertama adalah beriman kepada Allah, kepada Al-Quran itu sendiri, bahwa Al-Quran itu adalah firman Allah, bahwa Al-Quran itu adalah bagian dari apa yang Allah kehendaki manusia supaya menjadikannya sebagai petunjuk di dalam hidupnya, dijadikan sebagai pedoman di dalam segala hidup dan kehidupannya. Itu harus diimani. Jangan sampai ada orang yang ragu. Iman di sini maksudnya adalah membenarkan, mempercayai bahwa Al-Quran Allah SWT jadikan sebagai kitab terakhir itu adalah ternyata untuk menjadi petunjuk bagi manusia. Sedalam-dalamnya, sekokoh mungkin harus tertancap pada setiap mukmin, setiap umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya, kewajiban yang kedua adalah bahwa Al-Quran itu adalah harus dibaca. Harus dibaca, tidak disebut Al-Quran sebetulnya kalau dia adalah tidak dibaca, karena memang asal bahkan daripada nama Al-Quran itu sendiri adalah berasal dari kata qara'a. Qara'a yaqra'u, qara'a qira'atan Qur'anan, bahwa dia adalah, kenapa disebut Quran, karena dia seringnya dibaca. Nah, kalau tidak sering dibaca, bahkan tidak pernah membaca Al-Quran sama sekali, ya diragukan bahwa dia beriman terhadap Al-Qurannya. Al-Quran juga harus diagungkan. Kalau manusia adalah ada yang sampai membuat namanya adalah barang itu sampai seantik mungkin, sampai dengan sepusaka mungkin, ya ada yang sampai dengan mensakralkan pusaka itu. Ini di atas semua itu, karena ini adalah firman Allah Rabbul Alamin. Semua semesta alam ini adalah penguasa, pencipta, pemiliknya adalah Allah. Al-Quran itu berasal darinya. Maka kenapa kita tidak mengagungkan? Tidak ada satu rasa bahwa ini adalah maha agung, bukan sekedar tulisan, bukan sekedar sesuatu yang kita miliki berupa kitab lalu dibiarkan sampai dengan berdebu. Disebutkan dalam Al-Quran dengan istilah namanya mahjuran. Ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Mereka menjadikan Al-Quran ini sebagai sesuatu yang ditinggalkan. Allahul musta'an. Ikhwatul iman, juga diantara yang harus kita lakukan terhadap Al-Quran, tentu berikutnya adalah juga mengamalkan isinya, mentadaburi, menghayati isinya, kemudian mengamalkan isinya. Berikutnya adalah juga kita hendaknya adalah menyebarkan kepada seluruh manusia bahwa ada kitab namanya Al-Quran. Ini adalah untuk pedoman bagi manusia, dan ternyata membuat mereka bahagia, membuat mereka selamat, membuat mereka bahagia. Kata Allah SWT, ma anzalna al-Quran hadzal Quran litasqa, tidak menjadikan
Quran ini diturunkan agar kalian menjadi sengsara. Berarti Quran itu adalah untuk kebahagiaan manusia. Jadi ikhwatul iman rahimani Allah wa iyyakum, ini yang harus jadikan oleh kita sebagai pegangan. Quran adalah harus kita baca, harus kita ulang-ulang, harus kita tadaburi, harus kita hayati, harus kita pahami, harus kita amalkan, harus kita ajak ya. Kalau kita merasa bahwa dan Quran itu adalah faidahnya banyak sekali, maka semestinya ini menjadikan sesuatu yang menjadikan kita puas. Kepuasan itu membuat kita terungkap kepada yang lain, lalu kemudian ungkapkanlah bahwa kita puas dengan Al-Quran, lalu ajaklah orang untuk puas seperti hanya kita puas. Ikhwatul iman, berikutnya adalah Quran itu juga harus kita bela. Kalau ada siapa yang kemudian menghina, mengolok-olok, menginjak-ninjak, ya, merobek-robek harga diri atau keberadaan Al-Quran, status Al-Quran sebagai umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang meyakini dia adalah jati diri kita, dia adalah penunjuk kita menuju selamat, bahagia dan ridha Allah SWT, maka semestinya lebih harus kita bela dari sekedar kita membela diri kita, keluarga kita, anak kita, karena sesungguhnya dia adalah yang menghantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ikhwatul iman rahimani Allah wa iyyakum, mungkin kalau saya ringkaskan tentang apa ya langkah-langkah menuju membumikan ya, Al-Quran itu, maka minimal yang pertama adalah kita harus bisa membaca. Tidak boleh ada muslim lalu dia buta huruf terhadap Al-Quran, dia tidak bisa baca Al-Quran. Ini harus bersama-sama kita ajari, kita beri kemudahan. Dia tidak punya Al-Quran, kita kasih. Dia tidak bisa baca, kita ajari. Dia malas membaca, kita beri spirit agar dia membaca. Nah, kalau seandainya dia sudah bisa membaca, ya sudah bisa membaca, maka berikutnya adalah bukan sekedar bisa baca, tapi diajarkan tajwid dengan benar. Karena baca saja itu baru tahap 1. Berikutnya diajarkan tajwidnya, diajarkan makhraj huruf, diajarkan tentang ahkam tajwid, hukum-hukum tajwid, diajarkan tentang kapan berhenti, kapan tidak boleh berhenti ya. Kemudian berikutnya adalah setelah tajwid adalah diajak, diberi semangat, diberi gairah untuk supaya sering membaca. Membaca Al-Quran itu adalah jadikan dia sebagai satu kebutuhan. Karena apa? Karena kita semua ikhwatul iman membutuhkan syafaat besok pada hari kiamat. Kalau saja kita kurang cukup nilai kita untuk naik kelas, kita perlu rekomendasi, kita perlu pesan, kita perlu kalimat yang membuat kita bisa naik kelas dari rapat guru-guru. Dan itu adalah di dunia. Kalau kita di akhirat besok, siapa yang akan bisa memberi pada kita? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'u al-Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi." Baca oleh kalian Al-Quran, karena Al-Quran itu akan datang kepada kalian besok pada hari kiamat memberimu syafaat. Ikhwat